besar bagi kita. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bawa pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gembala sidang kami, Pak Diko beserta 4 wakil gembala. Gembala rayon kami, gembala kami di tempat ini dan 2 wakil gembala Tuhan. Kiranya pengurapan, penyertaan-Mu atas setiap mereka, perlindungan-Mu Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka melayani, Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Pengurapan-Mu terus mengalir untuk mempersiapkan umat yang layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa doa kami untuk para jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Apapun yang alami jemaat-Mu hari-hari ini, kiranya Kau Tuhan yang turun tangan, turut bekerja mendatangkan kebaikan Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Kau Tuhan membuat mereka berhasil, beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang letih lesu dan berat Kau beri kelegaan Tuhan, yang sedih Kau hiburkan. Ada pengharapan yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir Tuhan. Hingga pesan-pesan ini disampaikan hamba-Mu, membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat Indonesia. Biarlah pencurahan Roh Kudus tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan Tuhan. Kau menjamah presiden kami, wakil presiden, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, semua perintah pusat sampai ke daerah-daerah. Roh takut dan gentar akan Engkau melawat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, hingga pada waktunya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji bersorak-sorai di dalam nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Mari saya menyapa jemaat Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita bersuka cita. Haleluya, amin. Mari kita masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dia sukacitaku, sebab Dia baik,
sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Boleh lebih dahsyat bertepuk tangan, amin. Ku naikkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Mari bersama-sama kita katakan, sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Mari boleh lebih bersukacita bagi Tuhan, amin. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari katakan, anugerahnya bagiku, amin. Kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan, anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah,
Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, nyanyi, puji Tuhan. Bangun baik kudusnya Di tempat ini, tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. haleluya. Yang bersuka cita katakan, Nyanyi, tepuk tangan buat Tuhan lebih dahsyat, haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesedihan
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari bersama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sembah Engkau Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, besar setia-Mu. Yesus Tuhan, tak berkesudahan rahmat-Mu Tuhan, sungguh besar. Ini sembah kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami lebih lagi Tuhan boleh menikmati keindahan-Mu. Sungguh Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang
Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat Tuhan. Boleh kami mendengarkan firman-Mu, duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sudah dimulai. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala. Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir? Apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung? Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang terjadi pada waktu Pentakosta yang pertama di kamar loteng Yerusalem. Maka sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari yang ke-10, hari Raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Demikian pula pada waktu Pentakosta yang kedua yang terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. William Seymour dan teman-temannya mempersiapkan pencurahan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Koran Apostolic Faith volume 1 nomor 1 tahun 1906 yang meliput tentang Azusa mengatakan bahwa cikal bakal Azusa dimulai dengan menara doa, prayer tower, dan mempelajari firman Tuhan. Haleluya! Saya baru pulang dari Amerika Serikat untuk menghadiri acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower di gedung Arani Theater. Seperti kita ketahui, APT adalah tempat berdoa atau menara doa dari Pentakosta yang ketiga untuk Amerika dan dunia. Letaknya di sebuah gedung yang paling dekat dengan tempat yang digunakan oleh William Seymour tahun 1906, di mana terjadi Pentakosta yang kedua. Jaraknya hanya sekitar 15-20 meter. Pentecost Again Celebration diadakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, saya bersama rombongan kecil datang ke APT untuk berdoa. Ini pertama kalinya buat saya berdoa di tempat itu. Pagi harinya sebelum berangkat, Tuhan menyuruh saya untuk membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16 di APT. Sebelum membacakan ayat itu, jadi pada waktu kita baru masuk ke tempat itu,
kami semua dilawat Tuhan secara luar biasa. Saya hampir tidak kuat berdiri dan berpegangan pada tembok. Saya belum pernah merasakan lawatan Tuhan seperti itu, meskipun di Yerusalem. Setelah itu, saya mulai membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, inilah Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Rumah persembahan. Saya ingat, seperti ini juga yang terjadi pada waktu pentahbisan menara doa SICC, lantai 12. Di mana pada waktu itu Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapat penglihatan tentang telinga yang besar. Dan ayat yang Tuhan berikan adalah 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, Tuhan sudah berikan untuk yang lebih besar lagi, yaitu Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Suatu menara doa untuk Amerika dan dunia. Pada acara Pentecost Again Celebration, kami bertiga, yaitu saya, Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God, dan Billy Wilson sebagai Co-Chair Global dari Empower 21, sekaligus Presiden Oral Roberts University dan Pentecostal World Fellowship, mengurapi EPT. Dan setelah itu, kami bertiga saling mengurapi. Tindakan profetik ini perlu dilakukan, karena EPT ini harus mendapatkan satu naungan, yaitu gereja, dalam hal ini Sinode Church of God. Tetapi kalau hanya Church of God saja, ini terlalu kecil, karena harus menjangkau dari denominasi yang lain. Karena itu ada Empower 21, di mana ini merupakan jaringan yang akan menyatukan seluruh denominasi yang ada. Dan itu penting kita lakukan. Dan ini sudah kita lakukan. Haleluya! Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Haleluya! Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun setelah Elia berdoa. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia. Hal yang pertama, Elia membuat mezbah yang disusun dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel.
Ini berbicara tentang unity. Sesuai dengan Yohanes 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus. Dikatakan unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa. Hal yang kedua, Elia mempersembahkan lembu yang dipotong-potong, yang diletakkan di atas kayu bakar, di atas mezbah itu. Ini berbicara tentang mempersembahkan korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan hal yang ketiga, Elia menyuruh mengambil 4 buyung yang diisi air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban persembahan tadi. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi artinya sebanyak 12 buyung air. Air berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Mungkin pada waktu itu air lebih mahal dari emas. Karena saat itu bangsa Israel sedang mengalami musim kering selama 3,5 tahun. Ini berarti Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi kita. Itu bisa berupa uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Setelah melakukan 3 hal tadi, Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan membakar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Setelah seluruh rakyat melihat itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Jadi kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat dicurahkan, maka kita harus berdoa seperti Elia berdoa. Di mana kita harus berdoa dengan unity. Gereja-gereja harus unity. Kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga harus mempersembahkan persembahan yang mahal kepada Tuhan. Apakah itu uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak.
Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Supaya terjadi kebangunan rohani, maka Tuhan sendiri yang pada ayat ini disebutkan sebagai malaikat perjanjian akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Tuhan akan menyucikan orang-orang Lewi yang dapat diartikan gereja Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Persembahan mereka akan menyenangkan hati Tuhan, seperti yang dulu pernah terjadi. Kalau kita ingat awal dari gereja kita GBI Gatot Subroto ini pada awal tahun 90-an, maka pada saat itu terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. Praise and worship di Karsa Pemuda membuat banyak orang bertobat. Mereka menjadi murid dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan yang seperti itu mulai memudar. Hari-hari ini kita di era Pentakosta yang ketiga, Tuhan kembali mencurahkan api yang memurnikan gerejanya, supaya hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan mereka menyenangkan hati Tuhan, seperti yang terjadi pada waktu itu. Harap dicatat bahwa kebangunan rohani, penuaian jiwa, itu dimulai dengan pemurnian. Memang ini menyakitkan, tetapi hasilnya akan luar biasa. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang turun untuk memurnikan kita, gerejanya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Roma sebagai orang hukuman, kapal yang dinaikinya dihantam badai yang menyebabkan kapal itu rusak. Tetapi 276 orang penumpangnya selamat karena Paulus. Mereka semua berenang ke pantai dan ternyata itu Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah. Mereka menyalakan api besar dan mengajak semua orang ke situ karena mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, maka keluarlah ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Karena meskipun dia luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Maka sebaliknya, mereka berpendapat Paulus seorang dewa. Setelah itu terjadi kebangunan rohani. Dimulai dengan ayah dari gubernur
yang bernama Publius, yang sakit demam dan disentri, disembuhkan. Kemudian orang-orang sakit datang ke Paulus dari pulau itu dan mereka disembuhkan. Kebangunan rohani terjadi. Haleluya. Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita melalui kisah ini? Bahwa dengan adanya api yang besar, ular keluar menampakkan diri. Ular mencoba menggigit, tetapi justru dikebaskan oleh Paulus dalam api, sehingga ularnya mati. Ular tadi mencoba menggigit Paulus supaya Paulus mati. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Paulus hidup dan ularnya mati. Dan orang-orang justru menganggap Paulus adalah dewa. Api yang besar ini berbicara tentang api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta yang ketiga sedang turun. Dan ini akan membuat ular atau iblis akan menampakkan diri karena tidak tahan dengan panasnya api. Artinya pekerjaannya akan ditelanjangi. Iblis masih mencoba untuk menggigit atau merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak akan berhasil selama gereja Tuhan berkarakter seperti Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan iblis yang merusak akan dihancurkan. Haleluya. Selama ini mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya menghambat perkembangan dari pekerjaan Tuhan? Tetapi setelah api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta ketiga sedang turun, semuanya akan menjadi jelas. Pekerjaan iblis akan ditelanjangi dan kita akan tahu dengan jelas apa sebenarnya penyebab dari penghambat pekerjaan Tuhan selama ini. Selain hal-hal di atas, Tuhan juga mengingatkan kita untuk melakukan seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap arahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saya mau berpesan kepada saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita sampai dibelat-beliti Tuhan karena kita berlaku bengkok, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara untuk berkata bersama-sama, Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berlaku setia. Tuhan, aku mau berlaku tidak bercela. Tuhan, aku akan berlaku suci kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang segera. Maranatha. Mari angkat tangan saudara. Nyanyikan bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu
menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa, setiap hari kami akan memperkatakan ini, Aba. Kami akan berkata kepadamu, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, apakah aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup ini. Apakah hidupku tetap suci, kudus di hadapan-Mu. Kami semua akan berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melakukan semua ini. Berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati. Hamba berdoa, pakai kami semua. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikir Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun, Engkau berkati, Engkau lindungi. Tuhan, Engkau tegur juga kami kalau salah. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang kau lakukan saat ini, Tuhan ingatkan itu. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Apa? Kau lihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Layakkan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, kamu berdoa buat anak-anakmu. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu. Ada yang membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Kau berikan kesembuhan buat kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, ini Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan. Engkau bisa mentransfer ke nomor rekening yang nanti ditayangkan. Tuhan sangat suka kalau kita memberi. Apalagi kalau kita memberi dengan sukacita, tidak terpaksa, dengan mengucap syukur atas kebaikan Dia sepanjang tahun ini. Dan kalau kita percaya bahwa yang menabur akan menuai berlipat kali ganda. Tuhan suka kita yang mengharapkan, menantikan berkat Tuhan berlimpah-limpah turun atas kita. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, Kau berkati umat-Mu. Tuhan, apa yang kami berikan dengan ucapan syukur dan percaya. Terima kasih. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, pekerjaan usaha. Kau berkati rumah tangga, berikan kerukunan, damai sejahtera, sukacita. Yang studi anak-anak Kau berikan Tuhan, hikmat dari Tuhan kan keberhasilan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan itu Tuhan sediakan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun. Di dalam nama Yesus. Amin. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan
Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Erwin Teja Sasmita hari ini yang sangat memberkati kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Untuk semester baru ini, program Diakonia Gereja melalui STC dan DTD telah berakhir. Program baru ialah Diakonia dan Beasiswa, Diakonia untuk jemaat yang membutuhkan, dan beasiswa untuk biaya sekolah jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu ingin menabur untuk jemaat yang membutuhkan, dapat mencantumkan keterangan diakonia, dan jemaat yang rindu ingin menabur untuk beasiswa, dapat mencantumkan keterangan beasiswa. Serta, mari bertemu dalam doa, pujian dan penyembahan, serta bertemu bersama dalam komunitas yang diadakan gereja kita. Hari Selasa, Prayer Room pukul 8 malam via Zoom bersama pelayan Frontliner dan PD Anugrah. Rabu, Healing Worship for Indonesia pukul 8 malam via Zoom dengan worship leader oleh Saudara Yopi dan Saudari Ebi. Hari Sabtu, pukul 4.30 pagi worship fajar via WhatsApp Group. Serta, jangan lewatkan Menara Doa Asosa Street Prayer Tower atau EPT setiap hari Senin pukul 3 sore, Selasa pukul 9 malam, dan Jumat pukul 3 sore. Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Minggu 28 Agustus 2022 pukul 10 pagi, ibadah dengan hybrid. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Yehuda, Asisten Gembala GBI Eksklesia, disertai ibadah gereja anak dengan onsite, dan Kom Junior 100 pertemuan ketiga secara onsite dengan pengajar Kak Hana. Jangan lewatkan untuk kamu yang junior church, youth, dan dewasa muda untuk hadir di acara perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pukul 2 siang di Jalan Slamet Riyadi 1 nomor 9. Ditunggu kehadirannya dan sampai jumpa. Selamat merayakan hari Minggu bersama teman dan keluarga. Kiranya kita sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.